Saya nggak apa-apa maksud tinggi. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Krisnana Kalis, SEMM. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Blasius Sendi Chandra, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berkaitan dengan perbatasan dengan judul pengaruh modal manusia terhadap pengaruh modal manusia, modal struktural terhadap kapabilitas inovasi serta implikasinya terhadap kinerja bisnis. Studi terhadap UMKM di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia. Yang pertama, pendahuluan bagian bab 1. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.000 pulau. Luas wilayah teritorinya 3,1 juta kilometer dan wilayah perairannya 5,8 juta kilometer. Nah, kompleksitas permasalahan yang ada membuat pemerintah Indonesia harus secara tanggap dan eksplisit dalam pengamanan wilayahnya. Nah, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini secara geografis berada pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 km. Nah, secara kewilayahan ada 5 kabupaten dan 14 kecamatan. Nah, kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pemerintah tentunya perlu mendorong sentra ekonomi baru serta melakukan perhatian khusus terhadap usaha mikro dan kecil dan menengah atau UMKM yang sudah ada sekarang, baik sektor produksi, sektor jasa, maupun sektor usaha simpan pinjam di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan knowledge management, kemakmuran suatu perusahaan akan tergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. Nah, rumusan masalahnya adalah yang pertama, pernyataan masalah. Sehubungan dengan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi di wilayah batas negara, melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah wilayah perbatasan. Nah, penelitian ini mencoba untuk menggali persoalan yang muncul, bagaimana pengaruh modal manusia, modal struktural terhadap kapabilitas inovasi, serta implikasinya terhadap kinerja bisnis pada UMKM wilayah perbatasan menjadi masalah yang hendak digali dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian, masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh faktor-faktor modal manusia, modal struktural, dan kapabilitas inovasi berpengaruh terhadap kinerja bisnis pada UMKM di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia? Tujuan penelitiannya adalah melakukan review dan menyusun kembali berbagai konsep, model, optimalisasi, pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM di wilayah perbatasan dengan mengidentifikasi dan menganalisis modal manusia, modal struktural, kapabilitas inovasi, dan kinerja bisnis. Nah, kontribusi penelitian yang pertama kontribusi teoritis, bagaimana pengembangan manajemen sumber daya manusia, khususnya sehubungan dengan teori modal manusia dan modal struktural, serta kapabilitas inovasi dapat dikembangkan pada UMKM wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga kinerja bisnis UMKM tersebut dapat berkembang dengan baik. Kontribusi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ukuran-ukuran konseptual dan model sehubungan dengan modal manusia, modal struktural, dan kapabilitas inovasi,
serta hubungannya dengan kinerja bisnis terhadap UMKM wilayah perbatasan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di samping itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori human capital itu sendiri. Nah, Armstrong mendefinisikan human capital sebagai persediaan dari kumpulan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan atribut pekerja lainnya. Dan berpendapat bahwa human capital juga mencakup memberi nilai pada setiap atribut ini serta menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mengelola organisasi. Nah, human capital theory didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan formal sangat terkait dan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi organisasi. Ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh School pada tahun 1971. Nah, apa aspek dalam human capital? Ada 3 aspek human capital itu sendiri. Yang pertama adalah intellectual capital atau modal intelektual. Yang kedua adalah social capital atau modal sosial. Dan yang ketiga adalah organizational capital atau modal organisasi. Strategi human capital itu sendiri menurut Armstrong tahun 2006, yang pertama, people, siapa yang ada dalam organisasi, berarti anggota organisasi. Yang kedua, work process, bagaimana pekerjaan tersebut terselesaikan. Yang ketiga, managerial struktur, tingkat kematangan karyawan. Yang keempat, information and knowledge, bagaimana pertukaran informasi antar karyawan dan dengan konsumen. Yang kelima, decision making, seberapa penting sebuah keputusan itu dibuat dan apa dasarnya, desentralisasi, partisipasi, dan tenggat waktu keputusan. Dan yang keenam, yang terakhir, reward. Bagaimana penghargaan diberikan terhadap karyawan itu sendiri. Perbedaan dasar human capital management dan human resource management. Human capital management, manusia dianggap sebagai aset, bukan sumber pengeluaran biaya. Human resource management, manusia merupakan sumber pengeluaran biaya yang signifikan dan harus dikelola. Yang berikutnya landasan teori struktural kapital. Struktural kapital merupakan pengetahuan yang akan tetap berada dalam perusahaan, yang terdiri dari 2 elemen, yaitu pertama, intellectual property, yang terdiri dari paten, copyright, design right, trade secret, trademark, service mark, dan kedua, infrastruktur aset, yang meliputi filosofi manajemen, budaya perusahaan, proses manajemen, sistem informasi, sistem jaringan, dan hubungan keuangan. Struktural kapital muncul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan, serta pengembangan dan pembaharuan untuk masa depan. Struktural kapital didefinisikan sebagai pengetahuan yang akan berada dalam perusahaan. Menyebut Starovic dan Mark 2004 menyebutkan bahwa struktural kapital terdiri dari rutinitas organisasi, prosedur-prosedur, sistem, budaya, dan database. Salah satu bagian dari struktural kapital adalah membangun sistem seperti database yang memungkinkan orang-orang dapat saling berhubungan dan belajar satu sama lain sehingga menumbuhkan sinergi karena adanya kemudahan berbagi pengetahuan dan bekerja sama antar individu dalam organisasi. Nah, struktural kapital timbul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal dari perusahaan, ditambah pengembangan dan pembaruan nilai untuk masa depan. Yang berikutnya, landasan teori dari kapabilitas inovasi. Kapabilitas dapat memampukan perusahaan untuk menciptakan serta mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan dapat mengembangkan keunggulan yang berdaya tahan. Kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan ide-ide baru
agar dapat menjadi sebuah inovasi merupakan konsep dari kapabilitas inovasi itu sendiri. 7 faktor untuk menganalisis proses membangun kapabilitas inovasi. Yang pertama, riset dan pengembangan. Ini sangat penting dalam sebuah membangun proses kapabilitas inovasi. Kemudian yang kedua, kapabilitas sumber daya manusia. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi dengan pihak luar. Yang keempat, strategi teknologi. Yang kelima, pengembangan produk baru. Kapabilitas pemasaran, kemampuan melakukan pemasaran. Dan yang ketujuh, kapabilitas atau kemampuan produksi dan operasi. Kinerja bisnis. Ukuran kinerja yang umum digunakan dalam manajemen tradisional adalah ukuran keuangan. Peningkatan financial return merupakan akibat dari berbagai kinerja operasional yang diantaranya adalah meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, meningkatkan cost efektif proses bisnis internal yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk, dan meningkatnya produktivitas serta komitmen pegawai. Perir 2004 mengemukakan bahwa kesuksesan 90 perusahaan di Australia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, mencoba untuk menemukan potensi dari para pegawainya. Yang kedua, berusaha meningkatkan profil perusahaannya. Yang ketiga, memasuki hubungan strategis dengan berbagai negara dalam hubungannya dengan ekspor yang dilakukan, menggunakan reputasi yang dimiliki dan jaringan bisnis. Yang keempat, melakukan investasi di dalam riset dan pengembangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Landasan teorinya seperti apa? Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menopang pembangunan ekonomi yaitu pemberdayaan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. UMKM menghadapi banyak permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, dan belum mantapnya visi dan misinya. Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan, terutama memacu peningkatan pendapatan masyarakat, koperasi merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi antara lain, yang pertama, potensi masyarakat. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, lembaga perkreditan. Kemudian yang berikutnya, instansi terkait. Dan yang terakhir adalah koperasi sebagai badan usaha. Strategi menjadi 3 kelompok yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama, strategi perusahaan, corporate strategi. Kemudian yang kedua, strategi bisnis atau strategi persaingan. Kemudian yang ketiga, strategi fungsional. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan upaya seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, mengembangkan promosi, dan mengembangkan kerjasama yang setara. Kajian empirisnya untuk modal manusia dan kapabilitas inovasi. Nah, modal manusia human capital tengah mendapat perhatian yang lebih luas bersama dengan peningkatan globalisasi serta saturasi di dalam tenaga kerja. Nah, dari sudut pandang individu, Collin dan Montgomery 1995 menyatakan pentingnya modal manusia bergantung pada derajat yang mana menunjukkan kontribusi terhadap penciptaan keunggulan kompetitif. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Wu dan Sivalogasan 2013 melakukan analisa pada hubungan antara elemen modal intelektual terhadap kapabilitas inovasi dan kinerja organisasional dari sebuah perusahaan di Sri Lanka. Mereka menemukan adanya indikator modal manusia yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas inovasi dari perusahaan tersebut. Modal struktural dan kapabilitas inovasi.
Modal struktural kapital dapat meningkatkan kinerja pengembangan produk baru atau dapat disebut sebagai kapabilitas inovasi dikarenakan konteks dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi nilai atau manfaat. Nah, modal struktural meliputi aset-aset tidak tampak yang membentuk bagian dari struktur desain dari perusahaan yang memfasilitasi aliran pengetahuan antara informasi dengan membawa konsekuensi peningkatan secara organisasional yang mana menyebabkan ketersediaan visi yang lebih matang di dalam perform pengembangan produk. Modal struktural dapat membantu penciptaan visi yang lebih jelas, keunggulan kompetitif dan nilai bisnis. Dalam studi yang dilakukan Nezam dan kawan-kawan 2013, mereka mengemukakan hubungan yang positif antara modal struktural dan inovasi. Hal ini dikarenakan modal struktural tidak signifikan dalam memberi pengaruh positif secara langsung terhadap kinerja bisnis, melainkan memberi pengaruh pada komponen intelektual kapital lainnya. Sebelumnya juga telah diketahui bahwasannya komponen modal struktural berperan penting dalam penerapan strategi perusahaan yang membutuhkan kapabilitas inovasi, terutama usaha kecil dan menengah. Kapabilitas inovasi dan kinerja bisnis. Kapabilitas inovasi merupakan bentuk kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat menelurkan ide-ide baru dalam proses operasional usaha dari perusahaan itu sendiri. Nah, NDBC dan kawan-kawan 2012 menemukan bahwasannya variabel inovasi secara langsung dapat mempengaruhi variabel kinerja usaha. Elemen inovasi ini menjadi penting karena memberikan nilai tambah pada kinerja bisnis dari perusahaan. Lebih khususnya, Saunila 2014 yang melakukan penelitian terhadap UMKM di Finlandia menemukan pengaruh dari kapabilitas inovasi terhadap kinerja, baik kinerja finansial maupun operasional. Yang lebih mengejutkan, ternyata kapabilitas inovasi berpengaruh lebih signifikan terhadap kinerja secara finansial. Berdasarkan jenis inovasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja UMKM, khususnya bagi perkembangan inovasi itu sendiri. Nah, Deshpande dan kawan-kawan tahun 1993 menemukan bahwa inovasi adalah penentu yang penting bagi kinerja organisasi. Bahkan setelah kultur atau budaya telah dikendalikan. Nah, Damanford tahun 1991 berpendapat bahwa hubungan antara inovasi dan kinerja UMKM tergantung pada pengukuran kinerja dan karakteristik dari suatu organisasi. Wang dan Chang tahun 2005 menemukan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis, studi pada industri telekomunikasi di Taiwan. Kerangka konseptual dan hipotesisnya. Kerangka konseptualnya adalah ada 4 variabel di sana. Yang pertama modal manusia, modal struktural, kapabilitas inovasi, kinerja bisnis. Modal manusia terhadap kapabilitas inovasi adalah H1-nya, modal struktural terhadap kapabilitas inovasi H2, kemudian modal manusia terhadap kinerja bisnis H3, kemudian modal struktural terhadap kinerja bisnis H4, dan kapabilitas inovasi terhadap kinerja bisnis, apakah ada pengaruhnya, itu H5. Nah, hipotesa penelitian yang pertama, hipotesa 1, H1, modal manusia berpengaruh positif terhadap kapabilitas inovasi. H2, yang kedua, modal struktural berpengaruh positif terhadap kapabilitas inovasi. H3, modal manusia berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. H4, modal struktural berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Dan hipotesis yang kelima, kapabilitas inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Metode penelitian dari proposal ini, yang pertama bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan partisipasi dari seluruh UMKM yang berada di wilayah perbatasan Indonesia
Malaysia, baik dari sektor produksi, sektor jasa, dan sektor simpan pinjam. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang berada pada wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumenter. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner yang berisi item-item pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah UMKM di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berkaitan langsung dengan Kalbar. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebesar 150 responden. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang terdiri dari modal manusia, modal struktural, kapabilitas inovasi, dan kinerja bisnis. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel eksogen merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel sebelumnya, antecedent. Dalam penelitian ini, variabel eksogen terdiri dari modal manusia X1 dan modal struktural X2. Variabel endogen intervening merupakan variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi variabel lain di dalam model. Dalam penelitian ini, variabel endogen intervening adalah kapabilitas inovasi atau Y1. Variabel endogen merupakan variabel terikat atau variabel dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Dalam penelitian ini, kinerja bisnis merupakan variabel endogen atau Y2. Metode analisis, setelah data dikumpulkan dan ditabulasi, pengolahan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software AMOS 22 untuk model persamaan struktural. Nah, begitu presentasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga riset proposal ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat pagi.